Baik lagi sama gue Sigit Sama gua Ameng. di channel kita Satu Sada. Di video kita kali ini kita bakal ngebahas tentang apa sih, Meng? Lo mau ngebahas apa sih? Di sini gua mau coba bahas tentang masalah penampakan sih. Lebih tepatnya kayak Hmm. kita tahu banyak orang-orang yang katanya bisa melihat penampakan, Hmm. ya kan? Hmm. Cuma yang gua tahu ya, Hmm. itu ada dua kan. Memang dia bisa ngelihat karena dari kecil, Hmm. mungkin bisa dibilang gift kali ya. Give Ya ya. kan? Ya Hmm. gua bukan tipe yang memang berat sebelah lah ya, tapi Hmm. lebih ke ada yang bilang gift, Hmm. ada yang bilang juga bahwa memang kalau itu dilatih atau memang Kayak dibuka gitu ya. dibuka mata batinnya kayak di film-film apa ya, pocong satu Iya, pocong dua iya kan kalau nggak kayak salah gitu. ada tuh yang si Revalina S. Tematnya Hmm. itu kan pasti kan dia based on true story Iya kayak gitu. kalau memang bisa dibuka mata batinnya. Nah gue pengen nanya ke lu nih, menurut lu gimana nih tentang penampakan, karena gue termasuk orang yang awam dan gue ada satu bisa dibilang kejadian yang gue memang ngeliat gitu. Bagi gue ngeliat, dan kenapa gue bisa bilang gue ngeliat, karena yang ngeliat bukan gue doang, yang gue inget ya waktu itu gitu. Nah kalau menurut lu gimana deh, dari lu dulu deh, menurut lu tentang gift dan sebenarnya mata batin ini gitu. Kalau menurut gue sih, Meng, gini ya, bener ada yang bilang tentang gift itu, tapi gue coba dari experience gue nih. Itu nih pengalaman gue, memang gue lahir dari keluarga yang memang cukup, gue Jawa kan gitu ya, gue Jawa, dan memang agak kental juga terkait kejawennya gitu, dan memang itu erat banget sama keluarga gue. Itu bokap gue cukup sensitif, dan memang bokap gue juga bisa seperti itu, ngeliat atau mungkin kayak even ini kayak pernah yang sampai ada orang yang kemasukan ya gitu. Itu karena bokap gue juga pernah kayak diminta nolong untuk itu ngeluarin itu gitu. Cuman kalau dibilang ada yang nggak bisa, ada yang kayak dilatih itu benar juga gitu. Tapi kalau yang gue tangkap itu memang sebenarnya lo kenapa sih bisa lihat tuh, mungkin itu sih poin gue ya gitu. Kenapa lo bisa lihat, yang gue pahamin memang mereka punya dimensi, punya frekuensi. Kita pun juga punya frekuensi gitu loh. Ya ini secara sains ya, yang mungkin bisa gue jelasin dengan ilmiahnya mungkin secara ini. Secara permukaan aja dulu ya. Iya kayak gitu. Kayak yang mungkin sering orang bilang metafisika segala macam. Iya mungkin nih kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak memang mereka punya frekuensi itu di bawah dari frekuensi kita. Kondisi badan lu atau frekuensi lu tuh lagi ada tuh di bawah dari frekuensi normalnya manusia, yang sama dengan frekuensinya makhluk halus itu. Itu ngaruh nggak kalau misalnya frekuensi ini ngaruh nggak ke kalau misalnya kita datang ke lingkungan tersebut? Contoh, misalnya kalau memang lingkungan itu kayak tempat itu nih memang kuburan lah misalnya, ya kuburan atau horor, tempat angker atau apapun lah itu. Apakah karena tempatnya akhirnya jadi kita bisa ngelihat karena memang frekuensi? Gue nggak ngerti ya tentang frekuensi, gue buta banget. Tapi gue cuma mau nanya karena tempatnya atau karena kitanya di tempat itu jadi kita suges, jadinya kitanya takut, terus kitanya parno, akhirnya gimana sih, kan namanya kondisi badan gitu kan, frekuensinya turun baru jadi bisa ngelihat gitu. Itu benar, bisa jadi lebih ke badan apa ke tempat? Itu dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Jadi memang ujung-ujungnya kan kayak semua dikontrol dari otak gitu loh ya. Ada stimulasi yang memang muncul dari luar gitu kan, ataupun dari dalam diri sendiri gitu. Kalau yang dibilang tadi dia misalnya, ini pengalaman gue aja ya, Meng ya, ini pengalaman gue. Iya, biasa pengalaman aja, nggak usah yang lain-lain. Ya, ketika lo lagi ada di tempat yang angker nih misalnya gitu, atau kayak di kuburan atau apalah gitu, itu dari otak lo memang lo ngerasa takut misalnya gitu. Iya. Entah lu sendiri, sebenarnya ketakutan itu kan macam-macam ya. Betul. Gitu. Jadi memang ngeliat mau dia sebenarnya mungkin dia berani, tapi kalau sendirian dia takut. Iya. Atau kayak dia mau beramai-ramai pun juga dia tetap takut misalnya gitu. Nah dari rasa takut itu yang bisa ya gue bilang bisa memunculkan stimulasi untuk frekuensi lu itu turun jadinya gitu loh. Jadi malah sama dengan dia gitu. Itu malah ya ini gue setuju kalau ada yang bilang sebenarnya ya mak lu jangan takut, lu kalau takut malah makin di ini misalnya gitu. Itu bisa, itu make sense banget, men. Ya gitu. Jadi makanya sebenarnya ya gimana lu bisa ngontrolnya itu supaya frekuensi lu tuh nggak turun gitu loh. Nah kalau tadi ngomongin kondisi badan, bener juga gitu.
lu kecapean gitu, lu mungkin juga ya punya banyak pikiran ataupun apa gitu, itu frekuensi itu turun. Gue juga sebenarnya yang gue tangkap hanya sebatas frekuensi tadi, Meng. Cuma kalau dikaitkan dengan kayak apa namanya biologisnya ya, itu gue masih kurang paham juga sih. Tapi ya mungkin kalau capek itu ada mungkin kayak apalah ya, yang mungkin pada akhirnya membuat frekuensi badan lu tuh, frekuensi tubuh lu tuh turun gitu. Di situ yang bisa pada akhirnya lu bisa nah itu dia, semakin ya frekuensinya memang yang semakin mendekati dia akan semakin terasa gitu loh. Even lu bisa sampai lihat itu ya mungkin lu bisa merinding gitu. Iya benar. Atau lu mulai kayak bisa ngerasain ada panas, dingin misalnya gitu di udara sekitar gitu. Pada logikanya itu harusnya nggak dingin ataupun nggak panas gitu. Atau bahkan kayak bisa ngelihat sekelibat gitu. Atau even sampai yang lu benar-benar ngelihat gitu bentuknya tuh kayak apa. Kayak gitu sih sebenarnya kalau yang gua kan tahu ya. Dari sisi kitanya maksudnya kita sebagai human being gitu. Nah kalau misalnya ada nggak kemungkinan yang dari para makhluk-makhluk yang tinggal di dimensi lain ini yang frekuensinya yang naik? Betul. Jadi yang kayak dianya yang berusaha menyamakan frekuensi sama kayak kita. Jadinya dianya yang akhirnya memberitahu, atau karena betul. Logikanya kan ketakutan tuh biasanya muncul dengan hal-hal seperti itu kalau gelap malam kayak gitu. Enggak sedikit yang gue sering dengar juga, dia siang rame, siang bolong rame, terus tiba-tiba dia bisa melihat atau ngerasain gitu. Nah kayak gitu-gitulah, kayak di konten kita yang kumis pertama, itu kan teman kita siang-siang. Betul. Lu pun juga siang-siang. Nah berarti kan apakah ada kemungkinan, maksudnya dari si pihak makhluk dimensi benar ini pihak ketiga si pihak ketiga ini nih yang berusaha nongolin diri gitu, ada itu betul bisa ada juga make sense misalnya kayak gitu. Memang itu memang biasanya tergantung dari ya memang jenisnya lah ibaratnya gitu. Jenis dari makhluk ini yang memang dia bisa nih hampir menyamai dengan frekuensinya manusia lah gitu. Cuman sebenarnya kalau yang gue tangkap juga nih ada yang memang gue yang gue tahu pengalaman gue, memang itu susah banget loh untuk makhluk itu bisa sampai ke kita. Lebih susah mereka dibanding kita yang ke mereka. Betul. Dan memang even gue juga pernah dapat cerita ya, sharing juga, kalau ini secara fisik ya, misalnya kayak kita berpapasan dia gitu nabrak sama makhluk ini gitu. Kita nggak lihat misalnya gitu. Dan kita harusnya nggak ngerasa. Harusnya nggak ngerasa juga gitu. Tapi yang pernah dapat, yang cerita dari teman gue ini, memang si makhluknya ini tuh rasanya nabrak sama kita sama kayak kita ngerasain ketabrak mobil. Saking memang frekuensi kita berbeda gitu loh, jauh gitu perbedaannya. Karena dia tabrakan sama kita itu ini gak cuma 1-2 orang yang ngomong. Gue pernah beberapa ketemu sama orang yang memang lebih paham lah ya dibanding gue misalnya kayak gitu. Itu dia bilang kayak gitu. Dia tuh yang dia rasakan sakitnya itu sama kayak kita ketabrak mobil atau ketabrak apa gitu. Disitulah makanya bisa dia marah apa gimana gitu. Kayak gitu. Cuman kalau yang hal-hal yang lu lihat misalnya gitu, terus tapi orang lain gak lihat, ya tadi gitu, misalnya balik lagi ke kondisi lu gitu. Dengan EAS konteksnya memang lu nggak ini kayak gitu. Lagi capek, apalagi stres, intinya kondisi fisik lah ya, dan kondisi mental kali ya. Betul, kayak gitu. Karena kayak tadi gue bilang di pertama, gue bukan tipe yang give ataupun yang dibuka mata batinnya, tapi memang ada momen yang bisa dibilang gue ngelihat gitu loh. Kenapa gue bilang gue merasa gue nih ngelihat, bukan halusinasi bagi gue ya, dan bukan gue memang di situ takut, udah parno lah. Mungkin gue mau kayak sharing sedikit lah ya ceritanya biar lu tahu maksud gue yang mana. Kalau lu inget, kita waktu itu pernah camping pramuka di bumi perkemahan Cibubur ya kan. Gue yakin pasti banyak lah sekolah-sekolah yang memang sekolahnya ngadain acara ekskul pramuka kan, yang ngadain acara persami ataupun perkemahan camping ke daerah Cibubur situ. Iya. Nah di situ tuh gue nggak tahu kalau itu memang maksudnya banyak
ceritanya, cerita horor gue nggak tahu ya. lah sama sekali nggak tahu, dan gue juga nggak terlalu zaman dulu kan iya, nggak terlalu into juga sama yang begitu-begituan gitu. Tibalah kalau kita di camping itu pasti ada jerit malam. Ya kayak uji nyali gitu kan. Itu jerit malam, dan beruntungnya memang pas di angkatan kita jerit malam itu udah pasangan-pasangan. Kalau nggak salah senior tuh ada ngalamin yang sendiri. Iya. Kalau nggak salah, gue kurang tahu ya. Cuma cerita-ceritanya begitu. Dan gue dapat pasangan lah sama teman gue ini berdua. Kita jalan itu ngelilingin areal perkemahannya. Bener. Jalan, sampailah di kira-kira sekitar 2 atau 3 pos sebelum pos terakhir. Gue lupa, gue nggak tahu detailnya. Jadi gue waktu itu disuruh sama temen gue ini itu disuruh megang pohon besar. Iya, gue ingat. Harusnya megang pohon. Kalau yang satu sekolah sama gue yang nonton ini pasti harusnya inget. Itu disuruh megang pohon, di mana dari misalnya di jalan nih, terus di sini ada rumput-rumput. Ke arah pohon yang sana ya. Sini pohon, gitu loh. Dan itu lumayan jauh lah, sekitar mungkin ada 20-30 meter lah. Jauh juga. Dari pinggir jalan. Kalau lu inget, gue lupa lumayan loh. Lumayan ya. Lumayan. Dan itu posisi gelap ya. Itu jam berapa ya? Gue lupa loh. Hampir tengah malam lah, sekitar jam 11 jam 12 kayaknya kalau nggak salah. Itu gelap banget gitu kan. Dan gue memang parnoan orangnya. Gue termasuk parnoan, tapi gue nggak yang ngeliat-ngeliat gitu loh. Nah, singkat cerita, dari gue sama teman gue ini disuruh lah ke pohon itu. Ya kan, pohonnya kan gede. Pokoknya pohonnya lebih gede dari ukuran badan kita lah. Segini lah. Lebih gede dari ukuran badan kita. Disuruh pegang, jalanlah gue berdua sama teman gue. Itu kira-kira mungkin baru sekitar jalan 10 atau 10 meter lah ya, nggak nyampe lah ya. Itu dari pohon, kan gelap ya, nggak ada lampu ya. Dari pohon, misalnya pohon nih, ini pohon. Itu tuh, jadi kalau gue masih merinding sih, sumpah. Jadi tuh tiba-tiba ada apa tuh? Ada sosok, ada sosok yang dia begini, gitu loh. Dan dia ngeliat ke gue gini, gitu. Oh ya, dia begini. Dia tangannya begini atau kayak cuma begini doang gitu, Meng? Ya, gue ngeliat tangannya tuh megang gitu. Kayak gimana ya, siluet tangannya tuh karena kan gelap, siluet gelap ya. Ini gue nggak bilang ini jelas sosoknya seperti apa, tapi gelap. Intinya lu tahu itu siluet seperti manusia gitu loh. Posisinya kayak lagi begini gitu. Dia begini gitu. Ngintip dari belakang pohon. Gue parno, tapi yang ada di kepala pertama gue itu bukan penampakan. Itu panitia yang memang ditempatin di situ untuk ngerjain kita, gitu kan. Nah, ibaratnya kan namanya uji nyali kan, gitu kan. Itulah yang pertama. Karena kenapa gue makin yakin itu panitia? Awalnya, gue nanya sama partner gue waktu gue jalan itu, gue nanya pelan, lu lihat gak? Nah, seinget gue dibilang dia lihat. Dia ngelihat kalau memang ada yang ngintip. Makanya gue kayak makin yakin, oh mungkin ini panitia, gitu kan. Baru habis itu dia masuk lagi, baru gue tanya, lu ngeliat apa enggak? Ya kan? Tapi kita maksudnya, adalah pasti bisa lah, dikerjain doang, gitu kan, paling panitia. Kita megang gini, jadi kayak kita megang terus kita nengok belakang gini, saking parnonya. Iya benar. Takut gue juga. Pasti kan udah lihat begitu. Iya betul. Megang, kita teriak tuh ke kakak seniornya, panitianya. Udah belum, gitu kan. Terus kata dia, belum, tunggu bentar. Terus kita kayak berusaha ngobrol, gue lupa ngobrol apa. Terus kita teriak lagi, udah belum? Udah, balik lagi, gitu kan. Udah tuh. Dan gue takutin justru tiba-tiba tangan gue dipegang apa gimana. Karena kan panitia yang ada di kepala gue. Gak diapa-apain tapi ya? Gak diapa-apain. Gitu. Udah, akhirnya gue balik, jalan. Selesai. Ini, gue gak tau kenapa, gue kepo. Maksudnya, kenapa kalau memang dia panitia, dia gak gangguin? Karena ini kan perkemahan kita kedua. Yang pertama kita camping di sekolah. Persami ya, di sekolah. Di Persami itu tabiatnya senior gangguinnya fisik. Tiba-tiba dipegang lah. Kaget gua. Tiba-tiba dari kaki dari bawah, tiba-tiba ngagetin dari deket. Ini kenapa dari jauh doang? Gitu loh. Itu yang ada di kepala gue. Makanya gue nengok. Gue nengok ke belakang. Itu lu udah di jalan tuh. Udah di tengah jalan balik, dan gue pas nengok gue nggak bilang ke teman gue ini maksudnya, cuma gue nengok ke belakang, sosok itu tuh tiba-tiba ada di atas pohon. Nangkring. Sampai gue merinding. Itu tiba-tiba sosoknya tuh ada di atas pohon. Lu lihatnya kayak sosok itu lah ya.
nggak ya terlalu jelas yang, tapi sosok yang sama nggak terlalu dengan jelas. siluet yang gelap juga, Mm-hmm. yang memang nggak kena lampu. Tapi lo notice Dia tuh kayak begini, dia begini gitu loh di atas pohon, dan itu lumayan tinggi gitu loh. Iya. Pohon itu lumayan tinggi. Gue yang langsung kayak di situ baru yang kayak pala gue udah nggak beres tuh. Dari yang tadinya gue itu kira panitia iseng, makin berkecamuk lagi apa Makin- ya gitu. Panitia bukan. panitia bukan. Oh, iya. Tapi pas gue ngeliat dia di atas pohon, gue makin kayaknya bukan deh. Gitu. Kayaknya bukan Panitia deh. nggak se-effort itu nggak sih? Ngapain maksudnya Ya lo kan? sampai naik ke atas pohon? Gue Ya, nggak bener. tahu ya, gue nggak Iya, tahu bener. maksudnya itu sebenarnya apa. Tapi intinya gue menurut gue nggak make sense sampai dia sampai niat naik ke atas pohon. Dan ngapain dia ke atas pohon? Emang dia tahu gue bakal nengok? Iya betul juga. Kan ngapain juga? Maksud gue, Iya, kita udah jalan loh. iya, Itu iya, udah setengah iya, jalan. Gue iya, ingat banget itu udah setengah jalan. Dia nggak tahu gue bakal nengok, orang kita berdua udah Bener. takutan, Iya benar. ya kan? Gue nengok dia di atas pohon, dia gitu, begini gitu. Heeh. Dan memang nggak kelihatan mukanya, apa pokoknya Iya. gelap. Dan itu Kayak kelihatan ada orang aja lah ya gitu. siluet ya. manusia Jadi kayak gitu. siluet ya. Iya. Itu doang pengalaman gue, karena pas gue tanya, gue balik kita ke pos terakhir, gue tanya semua sama panitia, gue tanya sama semua teman-teman yang gue ini, Nggak ada. memang dibilang di pohon itu harusnya nggak ada Nggak panitia, apa-apa ya. memang bukan spotnya mereka. panitia Posnya di situ lah ya. ngisengin Iya, lah iya, ibaratnya iya. gitu. Itu sih pengalaman gue. Lalu di Gokil juga. waktu perkemahan Cibubur itu lo ada nggak? Ada sih. Ada juga. Ada juga? Ada. Ini harusnya mungkin teman-teman yang kayak pernah ikut ke camping Cibubur juga tahu tuh ada patung kuda. Ya. Kuda yang ada penunggangnya gitu. Yang bunderan ya? Beneran, iya bener. Beneran. Dia nengok nih, gue lupa ke kanan apa ke kiri. Tapi pas jurit malam gue ngeliat nih, misalnya nih ya, gue lupa tapi gue liat ke kiri. Paginya gue liat dia nengok ke kanan. Entah itu halusinasi atau apa, gue gak Kayak tahu. kayak gue inget karena Kayak banyak yang ngomong gitu soalnya. waktu kemarin itu gue inget itu memang jadi salah satu topik hangat lah. Nah, iya kayak Si gitu-gitu. arah muka kudanya nih kemana? Iya gitu. bener. Cuma memang gue karena nggak ngalamin, gue kayak apaan sih gitu. Iya, kayak Gua gitu. gitu karena gue nggak ngalamin. Oh, satu lagi, Pak. Ini di mana? Di Cibubur juga. Buset ya. Iya, Banget lu, itu ya ternyata. bos. Itu pas jurit malam ternyata, pas jurit malam. Gue baru ingat pas jurit malam itu. Gue ngeliat itu ada kayak lagi bangun toilet, Meng. Lagi bangun toilet kayaknya deh itu. Lampu juga cuma satu tapi Maksudnya bangun gimana sih? ada orang kayak bukan orang ya di pinggir itu tuh ada bangunan lagi dibangun gitu loh. Ukurannya kayak ukuran toilet Ada kayak sesuatu yang lagi dibangun, ada yang dikonstruksi. nukang gitu. Iya, ada harusnya yang nukang kayak gitu lah. Dan ada pasir-pasir gitu Oke. depan. Awalnya dari jauh kok itu lampunya redup-redup banget gitu loh, karena pas gue deketin, oh ya ini bangunan itu mah belum jadi. Oh udahlah lampunya redup aja kecil mungkin gitu kan kayak gitu. Pas gue deketin kok kayak ada orang lagi nyangkul. Ini Jumat kan? Jumat. Ini pas jerit malam Jerit kan? malam, Berarti iya. jam 11-an, jam Ya, 12 iya ya? gitu. Iya, terus? Ada yang nyangkul gitu. Ngapain ya gitu? Itu gue juga nggak berani nanya, nggak tahu kenapa gue juga nanya. Temen gue juga nggak nanya, diem aja gitu, cuek gitu. Terus waktu pas udah jalan, diem, gue nengok ke belakang, dong hilang, nggak ada. Itu tuh yang gue ngalamin. Itu aneh asli. Itu gue nggak ngerti lagi deh. Tapi memang Itu zaman SMP sih. Iya, tapi Gimana memang gitu. bumi perkemahan Cibubur ini memang pas gue udah balik dari sana terus mulai ya sharing-sharing cerita, memang ternyata memang banyak Terutama SMA pasti. iya. Pas lu SMA itu udah lu ketemu sama teman-teman lagi yang dari SMP lain kan yang juga mungkin pernah camping, pasti ngomongin yang sama juga memang tentang punya si camping cerita-cerita Cibubur ini, tersendiri gitu tentang bener. horor ini. Lu kalau di luar Cibubur ada nggak? Maksudnya pengalaman lu ngeliat gitu. Ada. yang satu aja yang lu nggak bisa lupa dan menurut lu ya ini gue nggak halu sih, ini memang makhluk dari dimensi lain gitu. Ini memang kayaknya mungkin relate sama yang kita bahas di awal ya, Meng, ya, terkait ini gift atau bukan. Oke. Ini gift atau memang yang kayak lu bisa diasah atau mungkin bisa lu mungkin sebenarnya ada tapi kayak dibuka dulu ataupun apa gitu. Ini gue ngerasain sebenarnya sampai sekarang sih. Yang gue mulai ngerasain kayak gue tuh lebih sensitif ya gitu, kayak kalau ada hal yang kayak gitu itu ketika gue mulai masuk kuliah. Oke. Di kumis pertama. Ya kan tuh kuliah gue banyak ngalamin memang. Karena emang waktu pas zaman kuliah itu yang gue start gue ngerasa kok ada hal aneh aja gitu. Itu Dimana? Di awal-awal kampus lu apa di mana? di kosan dan di kampus. Oke. Gitu. Tapi
terlepas dari itu memang startnya gue ngerasa waktu pas gue mulai di kuliah itulah gitu. Ini kita spesifik penampakan ya? Iya, penampakan Iya, gitu. spesifik penampakan. Maghrib. Oke. Gue lagi bikin mie pakai kompor listrik. Hmm. Gue begini, ini pintu, ini jendela, jendela gue. Gue di kamar atas, ya kan, gue kamar atas, di bawahnya itu udah gak ada apa-apa, kosong gitu loh. Oke. Ya jadi kayak memang gak ada, harusnya gak ada orang dong gitu loh. Gue bikin mie gitu. Puk! Gitu. Ada yang kayak nepok ke jendela gue. Itu pertama kali gue yang bener-bener gue ngerasa kayak anjing ini gak beres itu dah. Pas setelah gue ingat lagi ya gitu, di momen itu gue merinding banget asli. Gue nggak tahu tuh kayak bener-bener orang yang kayak bener-bener literal merinding dari kepala sampai kaki tuh merinding semua gitu. Itu gue langsung ngibrit turun ke bawah, gue teriak di situ gitu kan. Gue turun ke bawah, gue tuh pas di lantai 2 itu gue ngerasa kayak nggak ada orang, saking kayak gue takutnya kali ya gitu. Gue turun ke bawah, di bawah ada orang, teman-teman gue lagi nongkrong di sofa gitu kan. Gue udah kayak orang gak bisa napas. Teman gue penasaran kan gitu kan, kenapa gitu, gue nggak ngomong. Ada kali 2-3 menit gitu, baru gue ngomong, gue jelasin kenapa. Itu gue minta tolong matiin kompor listrik gue tuh. Gue nggak tahu tuh kondisi kompor listrik kayak gimana dia, pokoknya gosong deh kayak gue lupa gitu kan, karena gue nggak ngomong gitu. Gue baru tolong dong matiin kompor listrik gue, kata gitu. Kayak gitu, gue lagi mau bikin Indomie udah kayak gitu. Terus gue cuma ngomong sama teman gue nggak tahu teman gue percaya apa enggak waktu itu ya. Yang gue rasa sih kayak nggak percaya gitu. Di situ gue langsung telepon bokap gue, gue ceritain semua dan semua gitu segala macam. Bokap gue cuma bilang, selesai ospek bapak jemput, mau ngejemput gue nih pulang habis ospek kan gitu, pulang dulu lah ibaratnya gitu. Di situ bokap gue yang kayak adalah gue mungkin gue nggak bisa cerita. Ini tapi berarti belum ada yang penampakan ya? Belum, yang diganggu ini ya? menuju. Gue gak bisa cerita mungkin apa yang dilakuin, tapi ya dia ke kamar gue sendiri diem, gue disuruh keluar gitu. Udah gitu segala macem, baru akhirnya bokap gue keluar ngobrol di luar gitu. Bokap gue ngerokok, dia ngerokok, sudah ngobrol bilang kalau di situ istananya yang nguasain daerah kosan gue sampai kampus gue nggak tahu tuh sampai radius berapa meter tuh dia yang nguasain, dan singgah sananya di situ. Dan lu tau apa men bentuknya? Ratu manusia, bawahnya ular, ekornya panjang. Apa? Bawahnya ular gitu, ular bawahnya ular. Iya, ininya manusia perempuan, atasnya perempuan, manusia perempuan gitu. Iya gitu. Dan di situ itu ekornya panjang sampai itu. Kenapa gue bisa bilang? Karena di momen itu bokap gue bikin gue lihat, set, mau lihat nggak? Gue lihat dan itu gila. Itu gue ngeliat itu bukan kosan gue, tapi itu kayak memang ada tempat duduk, dan tempat duduknya itu tuh di kamar gue gitu. Itu gede memang, sosoknya tuh agak besar, tidak seperti manusia pada umumnya lagi. Maksudnya di situ duduk di situ? Iya, yang gue lihat itu bukan kosan gue gitu. Tapi itu si sosok itu. Waduh, selesai. Agak, wah ini gokil sih. Iya, ini selesai nih, udah. Gue juga udah gak ngeliat lagi. Kalau dibilang dibuka tutup, ya tutup lah. Gue gak ngeliat lagi. Tapi setelah itu ada aja kejadian-kejadian yang banyak sih sebenarnya. Mungkin nanti kita bisa cerita lagi ya. Tapi ada banyak gitu. Yang gue ngeliat ada kakek-kakek itu yang jaga di pos gerbang mau masuk ke kosan gue. Itu gue nggak ngomong sama orang. Ketika pas gue ngomong, gue cerita, senior gue bilang kalau serius lu lihat kata gitu. Itu udah cerita dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Kalau memang ada kakek, ya berarti mungkin memang gue ngelihat dia itu yang memang di situ terus gitu loh, kakek ini. Itu setelahnya ya gitu. Udah agak-agak lama lah gitu. Tapi itu momen yang gue bilang kayak awal pertama kali gue lihat. Wah.
Iya itu. Wah itu gokil sih, itu ekstrim Iya. sih. Maksudnya lu sampai maksudnya ngelihat sosoknya tuh yang memang bener-bener nyata gitu kan, bahkan ngerubah lingkungan. Lu bilang tadi kan lu nggak ngeliat kosan lu kan, bener ngerubah Betul. lingkungan kayak gitu. Dimensinya berubah, ya kan, dimensinya berubah gitu. Itu yang gue seperti itu. Berarti ini dari pas bokap lu ngebukain kali ya, ya kan? Bukan kayak gitu kan, bokap lu ngebukain gitu kan, akhirnya jadi kayak ya gitulah intinya kita bisa ngeliat. Ya ada memang yang dari gift, ada yang memang dari ngebuka, dan satu lagi yang modelnya kayak gua gitu loh. Iya, ya gitu yang sih mungkin parno, terus kondisi badannya mungkin lagi Enggak, gimana. tapi gue juga sebenarnya nggak bisa mendefinisikan kalau itu gue gift ya gitu, karena gue juga baru bisa yang kayak sensitifnya lebih itu waktu pas zaman kuliah gitu. Ya, Dan kalau dibuka pun juga ya itu kan nggak dibuka terus gitu loh, tutup gitu ya, Iya, cuma gue nggak tahu. bisa ditutup kan katanya ya. Iya, Katanya tuh mata batin memang bisa ditutup kan. iya benar itu katanya ya, gue juga nggak tahu banget sih. Hmm. Cuman memang setelah kejadian itu ya gitu, gue coba nggak mempoint out ke gue dibukanya itu, tapi ke setelah memang gue ngalamin yang pertama kali gue belum lihat bahkan, ya gue bener-bener merasakan itu si makhluk itu sampai ke 3 dimensi ya gitu ya, dimensi kita gitu. Itu gue udah ngerasa yang berbeda sebenarnya kalau ketika gue flashback lagi ya, kalau gue flashback lagi memang itu hal yang beda dibanding kalau yang kayak mungkin dulu zaman kita ngelihat segala macam tuh merinding kayak udah gitu. Tapi setelah itu gue yang kayak langsung merinding, gimana gitu. Itu gue nggak tahu, mungkin kalau emang sekiranya teman-teman ada yang tahu boleh deh sharing. Gue juga penasaran banget sebenarnya tuh kenapa sih kayak gitu, bisa kayak gitu. Dan sampai sekarang akhirnya gue jadi lebih sensitif aja kayak gitu. Kadang juga memang gue juga suka penasaran memang gitu kan, kayak ada apa nih gitu. Kalau memang konteksnya di tempat-tempat yang gue tahu nih gitu, gue juga kayak penasaran, gue pengen tahu apa sih di sini ada apa gitu kadang gitu kan. Tapi itu pun juga gue kadang yang kayak even gue juga pernah gitu di tempat yang orang bilang horor, gue nggak ngeliat apa-apa. Orang padahal bilang horor. Iya, tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi lu pas di sana nggak ngeliat apa-apa. Nggak apa-apa. Paling ya cuman kayak beda nih auranya, beda. That's it gitu. Cuma sampai situ. Tapi nggak yang kayak penampakan, suara, itu enggak ya. Pernah sampai yang gitu pun juga gue pernah. Tapi ya bahkan di tempat yang kayak lo nggak bisa expect aja gitu akan ada gitu, gue juga bahkan pernah bisa yang kayak gue lihat siapa ya, ada apa gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya gue serandom itu gitu loh. Bahkan sebenarnya gue juga penasaran gue masuk kategori yang mana, gue juga nggak tahu gitu loh men. Kayak gitu. Ya mungkin sebenarnya gue juga penasaran banget sih, kalau ada yang tahu ya gue pengen banget tahu sebenarnya ke yang mana gitu. Sharing di komen pengalamannya Iya, ataupun infonya, iya, bisa kan betul. kalau mungkin dia pernah dapat info yang dari yang lebih ahli gimana kayak gitu sebenarnya tentang masalah penampakan ini. Iya, dan kalau gue memang seperti itu, dan sampai sekarang pun tuh kadang gue juga masih suka yang kayak tadi apa yang gue lihat ya kayak gitu. Iya. Tadi apa yang gue lihat ya, Iya. kayak apa waktu pas kapan ya terakhir kita keluaran tuh main yang gue lihat, waktu pas kita kemarin ke Sentul. Itu Iya, memang ada sedikit tahu lah terjadi ada lah, kejadian gitu. Memang di situ masih gue sampai capek kan, lo tahu kan. Iya. Gue ingat kejadiannya. Ya, kayak gitu. Ya memang unexplainable gitu, Iya, nggak bisa dijelaskan gitu, karena ya banyak orang bilang aneh lu, hoax lu. Iya, sekontroversi itulah ya sebenarnya sampai sekarang pun ya. Cuman kayak orang ya banyak yang banyak yang suka sharing aja sih. Nggak akan bisa selesai perdebatannya. Iya betul. Iya, ya, betul. Nggak akan bisa selesai perdebatan ya selama masih ada manusia yang mati. Ya kan? Iya, Kecuali tiba-tiba manusia jadi immortal semuanya ya. Ya kan? Nggak gitu dong. Selama manusia masih mati pasti kan ada kayak afterlife ya, kita seperti apa. Ya. Terus Itu kontroversi lagi tuh. Iya, selama manusia masih ada yang meninggal dengan yang nggak wajar kayak gimana. Dan itu memang kita akan bahas di next video aja deh. bisa juga. Nggak usah jauh-jauh, yang baru-baru viral kemarin mungkin ada yang tahu di Banyuwangi Festival Santet. Ya kan? Iya. Kita tahu itu ilmu hitam yang menggunakan makhluk-makhluk, bantuan makhluk-makhluk dari dimensi ya, itu. Ya kan? Bisa dibikin sampai festivalnya. Seru nih. Ya kita nggak tahu kan. Maksudnya sebenarnya seribet apa sih kalau mau belajar tentang yang gitu-gitu? Iya betul. Gitu. Ini kayak kalau dibahas di berikutnya seru banget sih nih.
Bisa sih. Ya kalau yang penasaran, ya yang pengen komen aja boleh, ntar kita akan coba kulik deh. Iya, untuk Tentang di cerita itu. konten Kumis diskusi berikutnya. bisnis kita yang ketiga, Iya. kira-kira apa yang bakal kita bahas, kita gimana berdiskusi mengenai hal-hal bisnis ini, dan kita selalu berbicara di luar agama dan based on experience. Jadi kita nggak ngambil dari ini ya. karena kita nggak tahu. Iya benar. Tapi kan kalau dari pengalaman sendiri kita bisa sharing aja apa yang bisa kita sharing. Gitu lah ibaratnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ke channel kita Satu Sada supaya kita bisa semangat bikin konten-konten menarik selanjutnya. Gua Ameng, gue Sigit. bye bye.